tentang recount text. Perkenalkan, nama saya Ariel. Perkenalkan, nama saya Fatih Ramadan. Perkenalkan, nama saya Dina Aurisa. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari. Perkenalkan, nama saya Mega Saputri. Selamat menyaksikan. Text definition: a text that retells past events in chronological order, atau teks yang menceritakan kembali peristiwa masa lalu urutan kronologis. The purpose is to entertain and inform the reader about something happened in the past. Purpose atau tujuan untuk menghibur dan menginformasikan pembaca tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu. Recount text type. In general, recount text consists of 4 kinds. Jenis recount text secara umum, recount text terdiri dari 4 macam: personal recount, factual recount, imaginative recount, and historical recount. Personal recount tells about the author's personal experience, such as examples of unforgettable experience at school, or about vacation to the beach. Menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis, seperti contoh tentang pengalaman tak terlupakan, pengalaman di sekolah, ataupun tentang liburan ke pantai. Factual recount reports of events that really happened, or facts in the past, such as scientific experiment report and police report. Laporan peristiwa yang benar-benar terjadi atau fakta di masa lampau, seperti laporan percobaan ilmu pengetahuan dan laporan kepolisian. Imaginative recount tells the author's imagination about a thing and is written in the past tense or relates the events that have occurred. Historical recount discusses the history of both historical place and historical object, for example, the Broadway Temple. General structure of recount text atau struktur umum dari recount text. Yang pertama ialah orientation. Di bagian ini memperkenalkan dan memberikan informasi kepada pembaca agar memahami keseluruhan cerita. Memperkenalkan siapa, apa, di mana, kapan, kenapa, atau bagaimana cerita itu terjadi. Yang kedua ialah events. Pada bagian ini ia menceritakan apa yang terjadi secara kronologis atau urutan peristiwa yang terjadi. Kemudian yang ketiga, reorientation. Pada bagian ini bisa dibilang adalah kesimpulan atau penutup dari cerita. Di bagian ini kita bisa menambahkan kesan agar cerita yang ditulis. Misalnya apakah itu menyenangkan atau tidak. Oke, kemudian language feature atau fitur bahasa yang digunakan dari teks. Yang pertama adalah past tense. Past tense merupakan suatu bentuk kata kerja sederhana yang berfungsi untuk menjelaskan suatu kejadian pada masa lalu. Kata-kata yang sering digunakan pada tense ini adalah yesterday, last 2 days, last year, dan lain-lain. Contoh, my mom and I went to the zoo yesterday. Saya dan ibu pergi ke kebun binatang kemarin. Yang kedua adalah action verb. Adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan apa yang dilakukan oleh subjek. Contoh, play, slept, walk, ate, sell. Ketiga, adverb of time. Merupakan keterangan waktu yang berfungsi untuk menjelaskan kapan dan semua pertanyaan. Tak hanya sebatas kapan, adverb of time juga menjelaskan berapa lama alias how long, dan juga seberapa sering atau how often. Contoh, last week, yesterday. Conjunction atau kata sambung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan unit-unit bahasa yang setara. Kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, dan seterusnya. Contoh, after that, then, next, finally. Berikut ini adalah contoh recount text, yaitu personal recount. Vacation to Karimun Jawa. I spent my last holiday in Karimun Jawa, Central Java, with my friends. On the first day, I arrived at Karimun Jawa Harbor at 10 o'clock after a 12-hour trip with a bus and ferry boat. After I arrived, I decided to take a shower and rest for a while. Then, I follow a trip with our guide to explore a few islands around Karimun Jawa. On the next morning, we went snorkeling and explored more islands. We had fun. We also had good food. On the last day, I went shopping for some souvenirs. After that, I
Assalamualaikum